Yesus. Kita lihat peristiwanya. Mungkin sudah sering kali kita baca, tetapi hari ini hari khusus, kita baca, kita lihat lagi. Saya tampilkan beberapa ayat. Dalam Injil Matius 28, mulai ayat 1, saya baca dengan cepat. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, atau hari Minggu pagi, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Ayat yang kedua, maka terjadilah gempa bumi yang hebat sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Saudara, ini peristiwa ketika terjadi gempa, ada malaikat dari langit turun kemudian menggulingkan batu penutup kubur. Ketika batu penutup kubur digulingkan, dikatakan di sini malaikat duduk di atas batu itu. Ini tujuannya adalah supaya saksi kebangkitan lihat bahwa kubur kosong. Begitu malaikat buka itu batu penutup, itu kubur sudah kosong. Ada satu guru sekolah minggu pernah saya dengar dan saya marah. Dia cerita begini, anak-anak, waktu malaikat turun, dia geser, dia robohkan itu batu penutup, baru Tuhan Yesus bisa keluar bangkit. Jadi saya marahin guru sekolah minggu itu, tidak boleh saya sebut namanya, karena dia masih hidup. Nah, menyesatkan anak. Tuhan Yesus, malaikat buka batu penutup untuk bukti bahwa di dalam kubur sudah kosong. Tinggal baju yang membungkus atau kain yang membungkus Tuhan Yesus waktu dimakamkan. Ayat 3, wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Ini gambar sedikit. Waktu malaikat turun, batu penutup digulingkan, dia duduk di atas batu penutup itu. Ini penjaga-penjaga ketakutan. Dan kita lihat ayatnya. Ini juga peristiwa kebangkitan. Malaikat duduk di batu dan mereka bicara ke Maria Magdalena dan Maria yang lain. Nah, kita lihat baca lebih lanjut. Ayat yang keempat, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Ketakutan karena lihat ada malaikat yang hadir dan batu penutup terguling, batu yang dimeterai terguling, terbuka, terguling, dan malaikat duduk di atasnya. Jadi ini penjaga-penjaga dikatakan di sini ketakutan menjadi seperti orang-orang mati. Ayat yang kelima, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah takut, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ini baca sama-sama ayat 6, 1, 2, 3. Ia tidak ada di sini. Dikubur maksudnya, tapi Tuhan Yesus ada di sini, amin. Ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Dibuktikan, malaikat buktikan, datang lihat dan buktikan bahwa kubur ini sudah kosong. Tempat dia berbaring tinggal kain pembalut yang membungkus tubuh Tuhan Yesus ketika dikuburkan. Nah, kemudian kita lihat ayat yang ke-7, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Malaikat bertanggung jawab cerita dengan lengkap.
Dia bilang, balik ke kota, beritahu ke murid-murid, Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia sudah bangkit seperti yang dia pernah bilang. Begitu. Karena beberapa kali Tuhan Yesus bilang, saya akan ditangkap, kemudian diserahkan ke tangan orang kafir, dan kemudian mereka membunuh saya, menyalibkan saya, tetapi pada hari yang ketiga, saya bangkit. Berkali-kali Tuhan Yesus sampaikan itu kepada murid-murid, kayaknya tidak nyantol ke murid-murid. Tetapi sekarang malaikat pertegas lagi, balik ke kota, beritahu ke murid-murid. Dan beritahu juga, nanti ketemu di Galilea. Yerusalem ke Galilea sekitar 170 atau 180 km jaraknya. Kalau jalan kaki, saya baca kemarin, itu sekitar sudah dengan istirahat bisa 5, 6 atau 7 hari. Kalau jalan terus mati. Tidak nyampe di Galilea. Jadi tidak nyampe-nyampe. Tapi dibilang kira-kira segitu jaraknya. Tuhan Yesus bilang nanti ketemu di Galilea. Nah, kita lihat lebih lanjut. Ayat yang ke-8. Mereka segera pergi dari kubur itu. Ini wanita-wanita, murid-murid wanita yang datang, antara lain Maria Magdalena, yang mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita, nyampur. Sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid. Ayat yang ke-9, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, salam bagimu, khas Tuhan Yesus. Ketika dia bangkit, selalu shalom, salam bagimu. Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Ayat 10, maka kata Yesus kepada mereka, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, maksudnya murid-murid, supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Ini peristiwa kebangkitan. Ada malaikat sampaikan kepada perempuan ini, Maria Magdalena dan Maria yang lain, bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan nanti ketemu di Galilea. Kemudian dua perempuan ini bertemu dengan Tuhan Yesus, mereka menyembah, dan Tuhan Yesus pesan, beritahukan ke saudara-saudaraku, murid-murid. Jadi Tuhan Yesus, firman Tuhan bilang katanya, siapa yang melakukan segala perintah dan ketetapan Tuhan, Tuhan hitung sebagai saudara. Saudara mau dianggap saudaranya Tuhan Yesus? Walaupun kita tidak ada hubungan darah, tetapi kita di darah Yesus dijadikan jaminan untuk bikin saudara dan saya bersaudara dengan dia. Amin. Kalau bilang, masih saudaranya bupati, masih keren. Sedangkan saudaranya kepala desa aja agak keren. Ini saudara dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, pergi beritahukan ke saudara-saudaraku. Dan bilang sama mereka, ketemu nanti di Galilea. Nah, kita lihat itu peristiwanya. Nah, ada dua hal yang saya ingin sampaikan pagi ini. Sehubungan dengan peristiwa kebangkitan. Ada dua berita. Ada dua berita yang sangat menonjol. Yang pertama, berita kebangkitan Tuhan Yesus, atau saya bisa ubah sedikit, berita bahwa Tuhan Yesus bangkit. Ada beberapa saksi mata, ada malaikat, ada tentara atau laskar atau penjaga yang ditugaskan jaga kuburan, karena imam-imam kepala dan tua-tua dari bangsa Yahudi datang ke Pilatus. Mereka bilang, si penyesat itu waktu dia hidup, dia bilang dia akan bangkit. Jadi tolong siapkan penjaga untuk jaga kuburan. Jangan-jangan ada rekayasa. Nanti murid-muridnya datang curi dia, dan mereka teriak bilang bangkit.
maka penyesatan yang dulu, maka penyesatan yang nanti akan terjadi lebih parah dari penyesatan yang dia sudah lakukan. Itu ucapan orang-orang tokoh agama yang hatinya sirik, hatinya busuk. Tokoh agama yang hatinya tidak bagus, hendak pernah ngomong betul. Tapi di Indonesia kayaknya tidak ada. Tidak ada yang di sini. Di mana-mana banyak. Ada beberapa saksi mata, termasuk tentara-tentara itu, laskar yang menjaga. Ada Maria Magdalena dan Maria yang lain. Kemudian Tuhan Yesus sendiri yang bicara ke mereka. Ada malaikat yang turun dari sorga, ada tentara penjaga, dan ada Maria Magdalena dan Maria yang lain. Kemudian Tuhan Yesus sendiri bertemu dengan Maria Magdalena dan Maria yang lain itu, dan Tuhan Yesus bicara dengan mereka. Bukti kebangkitan. Bukti kebangkitan Tuhan Yesus itu tidak bisa dibantah. Katanya 2 saksi cukup. Ini lebih dari 2. Lebih dari 2 saksi. Dan kita baca selanjutnya bahwa Petrus pun dan Yohanes lari datang ke kuburan untuk saksikan bahwa kubur sudah kosong. Nah, kita lihat itu. Ini yang pertama, berita kebangkitan. Apa berita khusus buat kita kalau kita dengar berita kebangkitan tentang Tuhan Yesus? Tadi kita sudah nyanyi, sebab dia hidup, ada harapan buat hari besok kita. Amin. Nah, lihat ini. Saya kutip 1 Korintus 15 ayat yang ke-17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ada ayat dalam kitab Roma katakan begini. Ini bimbingan buat yang dibaptis. Tiap kali mau dibaptis, saya sampaikan ayat ini. Jadi kita sudah dikuburkan bersama dengan Yesus melalui baptisan. Dan ketika kita keluar dari baptisan, firman Tuhan bilang, kita ikut dibangkitkan bersama dengan Tuhan Yesus. Itu sebabnya baptisan itu diperlukan. Bukan karena mau cari surat pengantar, bukan karena mau menikah, tetapi karena kita tahu banyak hal yang luar biasa melalui baptisan. Antara lain, kita turut dikuburkan. Melalui baptisan kita turut dikuburkan bersama dengan Tuhan Yesus. Dan sebagaimana Tuhan Yesus bangkit, maka kita ikut bangkit bersama dengan dia. Bangkit dalam satu kehidupan yang baru. Kalau orang anggota gereja dibaptis, kemudian setelah itu hidupnya pancet. Apa itu pancet? Takun. Nggak berubah. Dia orang berdosa yang dibaptis, begitu dia keluar dari baptisan, dia orang berdosa yang basah. Pada basahnya. Kering jadi basah, basah keluar, tetap orang berdosa. Nggak ada perubahan. Itu sebabnya, jadilah dia anggota gereja yang begitu-begitu saja. Nggak ada perubahan. Tapi di sini, nggak ada. Nggak ada yang ketahuan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ayat 21 Korintus 15. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Jadi semua orang meninggal. Pada waktu kedatangan Tuhan kali yang kedua, yang meninggal akan dibangkitkan. Dibangkitkan memiliki keadaan tubuh seperti yang Tuhan Yesus miliki, tapi bukan jadi Tuhan. Ada ajaran yang bilang kita jadi Tuhan-Tuhan kecil, bukan Tuhan hantu kecil. Itu ajaran palsu. Kenapa sudah belok ke sana? Nah,
Tuhan Yesus yang sulung, yang alami kebangkitan, dan kita akan nyusul. Alami itu. Itu berita ini. Nah, ada lagi sesuatu yang luar biasa dalam kebangkitan Tuhan Yesus. Wahyu 1 ayat 17, ini kesaksian dari Yohanes, Rasul Yohanes. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Ketika Yohanes ada penglihatan, dia lihat Tuhan Yesus muncul dalam kemuliaan. Bukan seperti yang dia ikuti 3,5 tahun, tetapi Tuhan Yesus dalam keadaan mulia. Yohanes tersungkur dan dia bilang begini, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Sudah tidak berdaya. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku. Jadi memang kalau tumpang tangan berarti tangan kanan. Saya belum pernah tumpang tangan ke saudara pakai tangan kiri. Kecuali 2 orang saya tumpang tangan. Tapi kayaknya tumpang tangan untuk 2 orang mesti di tangannya. Tuhan Yesus taruh tangan di atas kepalanya Yohanes, Rasul Yohanes. Dia menaruh tangan kanannya di atasku, lalu berkata, sama-sama baca, jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega, dan yang hidup. Ini dia. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Ini Yohanes yang sudah tidak berdaya seperti mati. Tuhan Yesus taruh tangan di atas kepalanya, tangan kanan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus ucapkan begini. Aku yang awal dan yang akhir. Aku yang Alfa dan Omega. Dan hidup. Tidak ada tokoh agama yang bicara bahwa dia hidup. Cuma Tuhan Yesus. Dan dia jaminan seberapa parahnya keadaan saudara dan saya, beriman, rohani, semangat, kasih, sudah mati, sudah hampir seperti mati. Atau keadaan tubuh kita yang sepertinya sudah tidak berdaya dan seperti sudah mengarah kepada kematian. Pagi ini berita baik buat kita. Dia bilang, aku hidup. Karena aku bangkit, aku hidup. Dan hidup selama-lamanya sampai pada pagi hari ini. Amin. Tuhan hidup dan itu yang membuat kita punya harapan dalam keadaan yang tidak berdaya. Pagi ini pegang ini. Tuhan, seberapa tidak berdayanya saya, tapi karena Engkau hidup, dengan iman saya terima, saya izinkan Engkau yang hidup di dalam hidup saya ini, maka hidup saya yang sudah seperti Yohanes, sudah seperti orang mati, tidak berdaya, bahkan mungkin tidak ada harapan seperti perempuan pendarahan. Tapi ada berita baik buat kita. Lihat, aku hidup. Dan hidup selama-lamanya. Dan aku pegang kunci maut dan kunci alam maut. Kunci dari kematian dan kunci dari alam maut. Dia yang pegang kuncinya. Artinya kekuasaan ada di tangan Tuhan. Tuhan Yesus yang bangkit itu. Dan tidak ada di siapapun. Tokoh agama siapapun, tidak ada. Cuma ada di dalam Tuhan Yesus. Walaupun mungkin mereka bilang, kok menangnya sendiri. Tapi memang karena Tuhan Yesus bangkit. Dia mati, disalibkan, dikuburkan, dan bangkit. Ada hari esok, ada pengharapan buat saudara dan saya. Yang kedua, tadi berita
berita bahwa Tuhan Yesus bangkit. Berita yang kedua adalah berita dusta bahwa Tuhan Yesus tidak bangkit. Saudara pernah dengar berita kalau Tuhan Yesus tidak bangkit? Kalau di Indonesia penuh berita itu. Bahkan kadang-kadang dalam berita dunia, dalam berita pun ada berita itu. Dan berita itu berita yang ada di dalam dunia. Berita dusta bahwa Tuhan Yesus tidak bangkit. Dan ini berita populer. Karena berita ini kita lihat. Matius 28 ayat 11, ketika mereka, ini dua perempuan ini, di tengah jalan mau pulang ke kota memberitahukan ke murid-murid yang lain, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota. Jadi tetap berjaga-jaga yang lain, tapi ada beberapa yang datang ke kota melapor kepada imam-imam kepala. Mereka memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Ini penjaga, tentara, dia cerita semua. Ada malaikat, ada gempa, ada malaikat, batu terguling, dan malaikat duduk, dan kubur kami lihat tinggal kainnya. Jenazahnya tidak ada. Pasti diceritakan detail sama penjaga kalau dibilang sebagai pasukan atau laskar. Cerita ke imam-imam kepala, ke tokoh-tokoh agama. Sudah cerita dan ayat 12 langsung rapat. Tokoh agama langsung rapat. Rapat kilat, rapat darurat. Ini berita bagi saudara dan saya, itu berita sukacita. Yesus bangkit. Tapi bagi tokoh agama yang hatinya busuk, itu berita menakutkan. Dan sesudah berunding, mereka berunding. Dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan. Lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu. Uang mulai bergerak. Main uang, main sogok. Uang, saya ulang berkali-kali ulang ini. Uang yang dikumpulkan atas nama Tuhan, atas nama Allah, atas nama bait suci, atas nama pekerjaan Tuhan. Uang itu dipakai untuk nyogok aparat keamanan. Mungkin aparat penegak hukum juga. Dan hari ini pun terjadi. Uang yang dikumpul atas nama Allah, atas nama Tuhan, atas nama gereja, dipakai salah. Mengerikan itu. Orang pemimpin yang hatinya tidak bagus, dia akan gunakan uang yang harusnya dia pertanggungjawabkan ke Tuhan, tetapi dia pakai secara salah. Dia nyogok orang untuk suruh berdusta. Saudara lihat ini. Memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, ada pesan sponsor. Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Ini konyol. Kasihan ini tentara-tentara ini. Aparat keamanan disuruh bohong, bohongnya konyol. Tapi heran sampai hari ini orang senang percaya. Orang suka sekali. Dan terus diulang. Yesus tidak bangkit. Malah bukan disalib. Bukti sejarah ditulis oleh orang lain yang bukan Kristen. Bahwa Yesus disalib. Sampai hari ini tetap diberitakan. Dan bukan cuma orang-orang yang tidak berpendidikan yang percaya. Sampai profesor, doktor, dan segala macam yang tortor itu. Sampai yang hatinya kotor. Suka percaya itu.
Heran. Jadi jangan bilang begini, pasti kalau dia profesor, doktor, pasti ajarannya betul dan bagus. Tidak jamin. Saudara, kita lihat uang yang dikumpulkan atas nama Tuhan dipakai untuk perbuatan salah. Sebarkan hoax, sebarkan dusta. Ngajarin orang lagi. Nanti kamu cerita ya bahwa kamu ketiduran dan murid-murid yang sudah ketakutan itu waktu Tuhan disalib mereka lari. Sudah ketakutan katanya, mereka malam-malam datang nyuri. Penjaga yang kayak tadi itu kumisnya melintang, jenggot mungkin panjang atau apa, pakai seragam, entah pakai tombak, pakai pedang, pakai apa lagi. Mau dibilang murid-murid berani datang, buka segel, buka meterai di kuburan, gulingkan batu, nyuri jenazahnya Tuhan Yesus, dibawa pergi lari ke India katanya, baru nanti diteriakan bangkit. Sebenarnya konyol, tapi kalau berita dusta terbukti sampai hari ini tetap banyak orang suka percaya. Yang konyol, lebih konyol lagi kalau orang Kristen gampang percaya cerita dusta. Itu sebabnya hati-hati. Dengar berita, dengar sesuatu cerita. Jangan cepat ngomong. Jangan cepat bereaksi. Jangan sampai kita bereaksi salah. Jangan sampai kita bicara salah. Kita ingat firman Tuhan bilang, tiap kata sia-sia, tiap kata yang tidak pas yang diucapkan orang akan dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Kita berhadapan dengan penghakiman. Jadi hati-hati. Jadi jangan cepat percaya tiap cerita. Itu beredar terus sampai hari ini. Saudara lihat ya. Bilang kau malam-malam murid datang dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Ini disuruh berdusta. Ayat 14. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, oleh Pilatus, kami akan berbicara dengan dia. Nyogok lagi. Biasa kan itu. Nyogok. Bilang beres. Kalian nggak usah takut. Tentara Romawi itu disiplinnya tinggi. Bisa kena hukuman mati mereka. Kalau sampai orang datang curi mayat yang mereka jaga. Tapi imam-imam, kepala dan tua-tua Yahudi, tokoh agama, mereka bilang, tidak usah takut. Kami akan ngomong ke Pilatus, ke wali negeri. Bukan cuma ngomong. Nggak mungkin. Paling, bos Pilatus, iya memang cerita. Kasihan mereka ngantuk. Jadi nggak mampu berjaga-jaga. Dan murid-murid datang curi. Kasihan, jangan hukum mereka. Tapi ini ada lewat bawah meja atau bawah kursi. Bayar lewat bawah meja atau bawah kursi. Main bawah atau main belakang. Itu yang terjadi. Gak usah khawatir, nanti kami yang ngomong ke Pilatus. Tentara bilang, ya mungkin ada tentara yang jujur, dia bilang dalam hati, tanggungan dosanya kalianlah yang tanggung dosa kami. Ayat 15, tentara itu, aparat keamanan terima uang itu dan ikuti komando untuk berdusta. Jadi sudah berdusta ini tokoh agama, mereka tularkan dusta itu juga ke aparat keamanan.
Memang bikin kacau kalau tokoh agama yang hatinya sudah tidak betul, itu bisa menularkan ketidakbenaran hatinya kepada banyak orang. Kasihan ini tentara-tentara ini. Dan tentara itu berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan baca kalimat yang terakhir. Dan cerita ini tersiar di antara orang-orang Yahudi sampai sekarang. Sampai di Indonesia. Tersiar cerita Yesus tidak bangkit. Tapi pagi ini kita terima dua berita. Pertama, Yesus bangkit dengan beberapa yang menjadi saksi. Ya, itu ditandai itu karena mengerikan ini. Terima uang, berbuat seperti yang dipesankan, berdusta. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang. Dan termasuk tersiar, beredar di Indonesia. Kita lihat cerita dusta pun masih mudah disebar di negara kita ini. Dan penyebar-penyebarnya orang-orang yang terkenal. Banyak yang percaya. Kebangkitan Tuhan Yesus. Yang pertama kita lihat berita bahwa Tuhan Yesus bangkit. Ini berita benar. Ada yang jadi saksi mata. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid. Ini salah satu bukti kebangkitan Tuhan. Berguna untuk kita. Kita yang sudah seperti Yohanes, Rasul Yohanes, sudah tersungkur dan seperti orang mati. Keadaan tidak berdaya. Tapi ada Tuhan Yesus yang bangkit. Dia bilang, lihat, aku ini hidup. Dan aku hidup selama-lamanya. Tidak mati lagi. Dan aku pegang kunci maut dan kunci alam maut. Yohanes bangkit. Saudara dan saya, seberapa parah keadaan kita, ada harapan. Tuhan Yesus hidup sampai sekarang dan dia hadir di tengah-tengah kita. Seperti kehadirannya di tengah-tengah murid-murid. Berguna untuk kita. Yang kedua, berita Tuhan Yesus tidak bangkit. Berita dusta, pemimpin agama yang menyogok aparat keamanan. Berita dusta ini beredar sampai sekarang. Bersyukur kita tahu berita yang benar dan berita yang dusta kita tahu juga. Supaya kita ikut menjelaskan berita benar bahwa Yesus bangkit. Dan ada pengharapan bagi setiap orang yang mau datang kepada Tuhan Yesus. Dia hidup, dia bangkit. Kita sama-sama berdiri.